Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan pada hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Saudara yang terkasih, apa yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi adalah sebuah pengakuan dari Daniel kepada Tuhan bahwa bangsanya dan juga nenek moyangnya telah jatuh dalam dosa, dan itulah yang menyebabkan terjadinya malapetaka atau bencana yang menimpa Yerusalem dengan bait Allahnya. Kota dan bait Allahnya telah dirobohkan, telah dikalahkan oleh bangsa Babil, dan sebagian dari orang-orang Yehuda dibuang ke pembuangan di Babil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan suatu krisis yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mengatasi bencana? Bagaimana mengatasi sebuah krisis yang demikian hebat? Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah mengakui adanya krisis, mengakui adanya sebab-sebab yang menyebabkan atau yang telah menimbulkan krisis itu. Para terapis juga berpendapat bahwa ketika kehidupan seseorang dilanda krisis, maka langkah pertama untuk mengatasi krisis itu adalah mengakui adanya krisis. Mengakui bahwa hidupnya sedang berada di dalam krisis. Selama tidak ada pengakuan, maka upaya-upaya untuk mengatasi krisis juga tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa ciri dari krisis itu antara lain adalah bahwa krisis itu selalu menyangkut peristiwa besar. Selain itu juga peristiwanya, kejadiannya tidak terduga dan datang secara tiba-tiba, serta kemudian krisis biasanya adalah berupa peristiwa atau kejadian yang memunculkan ancaman atau ketidakstabilan di dalam kehidupan seseorang. Ciri-ciri itu bisa saja terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bisa menghadapi berbagai krisis oleh karena berbagai sebab, di antaranya adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Maka, saudara yang terkasih, jikalau kehidupan kita berada dalam situasi krisis semacam itu, adalah bijaksana jikalau kita mengakui bahwa hidup kita berada dalam krisis. Ada ketidakberesan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan kesadaran itu, maka kita juga akan mencari apa yang menjadi penyebab, apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil seperti Daniel. Ketika krisis terjadi, maka sungguh kita harus datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah juga yang berkuasa menolong kita keluar dari krisis di dalam kehidupan kita. Maka akuilah akan adanya krisis, bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan merupakan kelemahan iman, justru itu merupakan wujud dari kerendahan hati. Hanya dengan cara seperti itulah, maka kita juga akan berusaha untuk mengatasi krisis itu, dan juga tentunya dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarlah kepada kami, ajarkan kepada kami untuk senantiasa rendah hati, mengakui apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi sekaligus juga mohon dan berharap serta bersandar kepada pertolongan dari Tuhan.
Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.